Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana sikap yang tepat ketika ada orang lain menyakitin dan melukai. Berkali-kali, berulang-ulang. Kalau ada orang yang suka menyakitin, melukai kita, mengecewakan kita, memperlakukan buruk kita, bagaimana respon kita yang benar di hadapan Tuhan, itu akan menentukan ke depannya kita terima mujizat, terobosan, breakthrough atau tidak. Sikap kita ketika kita menghadapi tekanan, persoalan, himpitan, akan menentukan berapa lama kita akan terima breakthrough dan terobosan. Semakin kita bersikap seperti Tuhan bersikap, semakin kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, semakin kita akan melihat Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Sikap hatimu menentukan masa depanmu. Mulai hari ini kita mesti belajar melihat sikap yang di dalam batin kita itu seperti apa. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Kita sekarang buka di 1 Samuel pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Adapun seorang laki-laki di Ramataim Jofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Ini orang, satu keluarga ini cinta Tuhan. Ini setiap tahun datang kepada Tuhan. Ini orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan mengira kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, sudah rajin menyembah Tuhan, sikap hati kita benar, jalan kita mulus. Tetap aja Tuhan akan murnikan. Dan Tuhan akan pakai orang di sekitar kita. Perjalanan hidup kita ini tidak akan mulus. Kadang kita akan disalahkan orang lain, dituduh orang lain, difitnah orang lain, diperlakukan buruk oleh orang lain. Tenang saja, rileks saja. Itu bagian dari yang Tuhan izinkan untuk memproses kita kok. Perjalanan kita setelah ikut Tuhan bukan mulus. Banyak orang berpikir setelah ikut Tuhan jalan yang baik-baik saja. Tidak akan baik-baik saja. Justru Tuhan akan murnikan. Justru Tuhan akan bawa kita ke dalam proses perjalanan untuk menjadi dewasa. Supaya karakter Kristus itu manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau tidak, kita ini jadi orang Kristen agama doang, tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, tidak menghidupin gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita hari ini ngambil keputusan untuk ikut Tuhan, artinya kita mulai berjalan bersama Tuhan. Dan mulai perjalanan bersama Tuhan itu, perjalanan yang pertama kita nikmatin adalah perjalanan pemurnian, sekolah bersama Roh Kudus. Letaknya di mana? Di padang gurun. Supaya hati kita itu murni, didapatin murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang jahat dicabut semua dan dibuang semuanya. Ini perjalanan yang setiap orang percaya akan alami. Ayat yang ketiga, perhatikan nih. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini orang luar biasa loh, cinta Tuhan loh. Perhatikan ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya, kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Berarti ini orang kandungannya sudah ditutup, tetapi apa yang terjadi? Ini orang sudah tertekan. Hana ini tertekannya luar biasa. Dia dapat bagiannya satu bagian, di sisi lain kandungannya tertutup, nggak punya anak. Itu seperti tekanan yang luar biasa. Di ayat yang ke-6 perhatikan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Bayangin, ini si Penina kerjaannya hanya nyakitin hatinya selalu loh. Berarti selalu itu sering kali, supaya ia gusar. Ternyata ada orang-orang yang sengaja untuk nyakitin, nggak tahu sikap kenapa kok dia bisa menyakitin. Karena karakter orang lain-lain beda-beda. Bisa juga orang dipakai setan untuk nyakitin kita supaya gusar. Bisa saja. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Gusar itu artinya kacau, bingung, panik, stres. Kadang ada setan pakai apapun juga untuk menyakiti hati kita. Untuk membuat kita itu gusar. Nggak percaya sama Tuhan. Dan selalu itu terjadi. Kadang setan pakai orang-orang di sekitar hidup kita yang nggak bertobat.
yang memberi celah kepada setan sehingga hidupnya dipakai jadi kepanjangan setan. Harusnya hidup kita ini jadi kepanjangan tangan Tuhan. Semakin kita komitmen dengan Tuhan, semakin kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, semakin kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin memberi hati kita sepenuhnya untuk melayani dan mencintai Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan. Semakin kita hidup dalam dosa, semakin kita hidup dalam kebejatan, kenajisan, kekotoran, setan akan pakai menjadi kepanjangan tangannya. Tergantung kita ini mau hidup seperti apa di hadapan Tuhan. Ini orang disakitin, selalu disakitin. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bayangin Bapak Ibu, ini orang disakitin selalu, setiap hari, bahkan dari tahun ke tahun. Ini orang udah kenyang, dilukai, disindir, difitnah, dikata-katain, dijelek-jelekin. Bayangkan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan sampai stres. Engkau hari ini disakitin siapa? Disakitin pasanganmu, disakitin suamimu, disakitin istrimu, disakitin orang lain. Bahkan bertahun-tahun, ini Hana disakitin bertahun-tahun. Tapi hatinya tetap benar, cari Tuhan. Kalau engkau disakitin, jangan cari orang lain. Jangan membela diri. Datang kepada Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Kalau engkau sedang dilukai, engkau dihianatin, diperlakukan buruk orang lain, jangan bela diri. Diam, itu jauh lebih baik. Datang kepada Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Semakin engkau membela diri, membenarkan diri, Tuhan tidak akan turun tangan membela hidupmu. Karena engkau sudah melakukan pembelaanmu sendiri. Semakin kita diam, menyerah sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari diperlakukan buruk, bahkan dari tahun ke tahun diperlakukan hal buruk terus-terusan. Tapi reaksi hatinya benar. Jangan kau disakitin orang lainnya pengen balas, pengen kata-katain balik, pengen nyerang balik, pengen merendahkan balik. Engkau dapat pembelaanmu sendiri. Tuhan tidak akan bela kamu. Kita ini kalau membela diri kita sendiri, Tuhan gak akan bela. Buat apa kita membela diri kita sendiri, membenarkan diri sendiri? Apakah kita sudah merasa lebih benar, lebih baik? Jauh lebih baik diam. Diam dalam hadirat Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Hana disakitin setiap hari supaya gusar hatinya. Dari tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Engkau disakitin karena terlalu sakit sampai kamu gak doyan makan. Karena mah nanti malahan. Engkau dilukai, dikata-katain, direndahkan orang lain. Diam, jauh lebih baik. Kalau bereaksi, artinya engkau perlu mati daging. Kalau orang mau menyakitin kita, melukain kita, dan kita ingin bereaksi balas, artinya kita belum mati daging. Lebih baik diam dalam hadirat Tuhan. Menyerah diri dalam tangan Tuhan. Itu the best. Itu yang terbaik. Jauh lebih baik kita diam daripada membela diri dan membenarkan diri. Kita itu punya Tuhan. Kita itu melayani Tuhan Allah yang perkasa. Yang tahu persis semua keluhan, semua masalah, semua detail persoalan yang kita alami. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan sendiri akan campur tangan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Perhatikan ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Dah, kamu tuh gak usah nangis, kamu gak usah sedih, kamu gak usah stres. Ayo makan, tenang. Bukankah aku ini lebih berharga? Aku ini sayang sama kamu. Tapi suaminya itu hebat sekali. Suaminya tetap cintai, tetap kasih, tetap kuatkan. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau orang itu disakitin bertahun-tahun. Dan harusnya dia bertahan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau sikap hatinya jelek, sikap hatinya jahat, dia tidak akan terima breakthrough dan terobosan loh. Perhatikan ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau menghadapi masalah, menghadapi tekanan, diperlakukan buruk orang lain, dihianatin, dilukai, dikata-katain, direndahkan, datang kepada Tuhan, nangis sama Tuhan. Air matamu diperhitungkan Tuhan. Semua tetesan air matamu yang murni, yang tulus, sikap hatimu yang benar di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan hitung. Dan Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan
bikin breakthrough dan terobosan. Ayat yang ke-11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bernasar sama Tuhan. Aku ini udah disakitin Tuhan, aku udah dilukai, kandunganku sedang Engkau tutup, tapi kalau Engkau buka kandunganku, Engkau berikan anak kepadaku, ini anak aku berikan sama Tuhan. Bukankah anak yang dia nantikan adalah anak yang paling berharga? Kalau engkau hari ini disakitin, pingin terobosan, bikin breakthrough, sudah ngalami tekanan yang hebat, berat rasanya, nggak kuat, nggak mampu, kok belum ada breakthrough dan terobosan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku bernasar sama Tuhan. Aku, kalau engkau tolong, bikin breakthrough dan terobosan terjadi dalam kehidupanku, aku mau berikan sesuatu kepadamu. Bernasar sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan tuh lihat. Karena apa? Korban yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan itu dihitung Tuhan, dilihat Tuhan. Ketika Hana bernasar, apa yang terjadi? Ketika ini udah doa loh, datang kepada Tuhan, jaga hatinya baik-baik, nangis di hadapan Tuhan, berdoa. Ketika berdoa pun dia ngalami kayak begini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bayangin, orang berdoa, orang sedang nangis sama Tuhan, orang sedang bangun keintiman dengan Tuhan, dibilangnya orang mabuk, yang ngomong pendeta, yang ngomong orang yang rohani. Ayo, banyak orang itu karena sudah pedih hatinya datang kepada Tuhan, masih dihakimin orang lain. Sikap hatimu harus benar. Jangan peduli, wah kamu begini, kamu begitu, dengan perkataan buruk orang lain, bahkan perkataan buruk hamba Tuhan yang jelek, gak usah diterima. Fokus sama Tuhan. Ini Hana sedang berdoa, Imam Eli ngata-ngatain, kamu ini perempuan mabuk ya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskan dirimu dari mabukmu. Bayangkan, pendetanya ngomong, kamu ini orang mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia tahu dia mengalami penderitaan yang berat nih, sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Engkau sedang mengalami beban berat. Jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, jangan ngumpulin para pendeta. Kamu curahkan isi hatimu sama Tuhan, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bernasar sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Karena begitu cemas dan sakit hati, Hana ngomong sama Tuhan begitu lama. Tetapi Imam Eli nganggap dia orang mabuk seperti perempuan dursila. Bayangkan, sudah disakitin Penina bertahun-tahun, datang kepada Tuhan berdoa, masih dituduh yang jelek. Tetapi sikap hatinya tetap benar. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ya, mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Datang kepada Tuhan, berserah sama Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan, kalau perlu bernasar sama Tuhan, dan bersyukur, nikmatin hidupmu, nunggu mujizat terjadi. Cari Tuhan, kejar Tuhan dahulu. Jangan kejar pendeta. Pendeta gak punya jawaban, Tuhan yang bisa bikin jawaban. Tuhan yang bikin mujizat. Pendeta gak bisa bikin mujizat atas persoalanmu, atas masalahmu. Tuhan sendiri yang akan campur tangan, akan memerdekakan hidupmu dan akan membuat hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Ayat yang ke-19, perhatikan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dan dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ingat loh.
Tuhan ingat nasarnya. Tuhan ingat keluhan hatinya. Datang kepada Tuhan. Hari ini engkau ngalami persoalan apa? Disakitin orang lain, dilukain orang lain. Sikapmu harus benar datang kepada Tuhan. Bikin breakthrough dan terobosan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Keren gak ini? Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan kepada korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Luar biasa sekali. Akhirnya dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan campur tangan secara ilahi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan itu bikin breakthrough dan terobosan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan campur tangan secara ilahi dan dahsyat dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika tiba waktunya dan Tuhan genapi janjinya, Hana juga menggenapi nasarnya di hadapan Tuhan. Samuel diberikan kepada Tuhan, dan ternyata Hana punya anak di 1 Samuel 2 ayat yang ke-21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Total anaknya 6 bersama Samuel. Luar biasa. Tuhan berkati. Sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Ketika ada orang menyalahkan, menuduh, memfitnah, menyakiti, bahkan pendeta sekalipun yang menyakitin hidupmu, menyakitin hatimu, melukai hatimu, datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Nggak usah dimakan sakit hati. Nggak usah dimakan luka batinmu. Nggak usah ditelan pahitnya hidupmu begitu rupa. Serahin ke Tuhan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Datang kepada Tuhan. Nangis sama Tuhan. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita secara ajaib dan luar biasa. Jangan dikuasain cemas dan sakit hati. Cemas dan sakit hati tidak akan bikin breakthrough dan terobosan. Justru waktu kita datang kepada Tuhan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Perjalanan kekristenan kita ini tidak akan mulus. Jalan baik-baik saja akan muter, akan ruwet, akan direndahkan, akan mengalami proses, akan mengalami pemurnian. Dan tujuannya satu, hati kita nempel kepada Tuhan. Hati kita mencintai Tuhan. Hati kita mengasihi Tuhan. Hati kita menomorsatukan Tuhan. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami perlakuan buruk, perlakuan jelek, sikap yang tidak enak sekalipun dari orang lain, Tuhan punya maksud dan tujuan. Di balik semuanya itu, Tuhan mau hati kita. Karena Tuhan mau persiapkan kita untuk menggenapi rencana yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sikap hatimu menentukan masa depanmu. Ketika engkau dianiaya, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, jangan cari pendeta. Serahin semuanya kepada Tuhan. Dan ngobrol sama Tuhan semakin lama. Hana itu ngobrolnya lama loh. Datang kepada Tuhan. Karena hatinya pedih, hatinya luka. Dia datang kepada Tuhan. Dia gak datang sama Imam Eli. Dia datang kepada Tuhan. Justru Imam Eli ngata-ngatainnya gak benar. Datang kepada Tuhan, dicurahkan sama Tuhan. Dia bernasar sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Anak yang paling berharga dipersembahkan di bait Allah. Samuel, anak satu-satunya yang diharapkan, ternyata dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan tambahkan 5 anak lagi. Dan Tuhan berkati luar biasa. Hana minta anak, tetapi Tuhan kasih nabi. Luar biasa. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Saya percaya Tuhan juga lakukan terobosan dalam hidupmu. Apapun yang sedang kau alami, apapun yang terjadi dalam hidup hari ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan bikin breakthrough, dia akan bikin terobosan. Dia setia, Allah setia dan adil. Datang kepada Tuhan, curahkan sepenuhnya masalahmu, persoalanmu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mengerti detail penderitaanmu dan kelemahanmu. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami, firman jadi kehidupan. Ajarin kami bersikap benar. Memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Fokus sama Tuhan. Biar
Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini. Engkau punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan nama-Mu. Ditinggikan dan diagungkan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Biar darah Yesus oleh bilur jadilah engkau tahir, sehat sembuh seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.